Halo podcast listener, Sobat Klinik Pertamina IHC. Ketemu lagi dengan saya Dr. Cherisa yang akan memberikan obrolan edukasi seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klinik Pertamina IHC. Welcome to podcast Klinik Pertamina IHC. Saya Dr. Gigi Cherisa akan menemani Sobat Klinik semua dalam obrolan santai kita hari ini masih seputar topik yang hangat ya, yang kembali hangat. Berjudul Omikron. Nah, telah hadir bersama saya Dr. Nurul Huda. Halo Dr. Cherisa, selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dr. Nurul Huda adalah salah satu dokter dari Klinik Pertamina IHC ya, Dok? Betul sekali, Dok. Dokter yang ada di kliniknya banyak ya, Dok? Banyak banget. Kita Klinik Pertamina IHC itu tersebar di Jabodetabek. Kita ada klinik pertama di kota-kota besar ya. Dia ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Cinere, ada di Jatiwaringin, ada di Bekasi, banyak Dok. Dan lainnya kita sebar di perkantoran-perkantoran. Oke. Nah Dok, terima kasih waktunya pada sore hari ini. Sama-sama Dok. Aku pengen ngobrol nih Dok, ngobrol masih seputar Omikron. Ini adalah gelombang ketiga dari 2019 sampai 2022. Kita masih temenan sama COVID. Masih terus temenan walaupun namanya ganti-ganti ya Dok. Sekarang jadi Omikron. Kemarin sempat landai, sekarang naik lagi. Ini sekarang hits lagi nih. Betul. Dok. Kayak lagi ngetren ya. Ngetren. Dok, apa sih Dok bedanya si Omikron ini dengan varian-varian sebelumnya? Oke, kemarin Delta ya. Jadi kalau perbedaannya sebenarnya adik kakak tapi nggak sama tapi sama gitu ya. Gitu kayak mirip-mirip ya. Twin tapi beda ya. Beda. Jadi kalau misalnya satu ibu ya. Betul. Kalau misalnya dari gejala yang pertama ya, varian Omikron itu dia lebih ke demam, nyeri otot, radang tenggorokan biasanya yang paling sering dirasain pertama kali, terus dia gitu batuk pilek. Kalau misalnya dulu kan yang Delta dia lebih ke sakit kepala, terus hebat ya biasanya panjang, sakit kepala hebat, terus udah gitu sesek, batuk pilek tetap ada. Pas banget seseknya itu ya. Itu yang paling bikin kita panik ya, tiba-tiba sesak nafas, demam gitu kan. Cari rumah sakit langsung ya Dok, panik. Betul. Rumah sakit penuh, di mana penuh, nggak dapat kamar gitu kan. Kalau dari segi penularan, variasi Omikron ini 70 kali lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta ya Dok. Jadi kalau misalnya di perumahan misalnya suaminya kena, biasanya satu rumah ya? Serumah kena, istrinya, anak-anaknya, mertua yang tinggal di situ, atau misalnya pembantunya yang tinggal di situ langsung kena semua. Atau misalnya tracing di perkantoran nih, kita lagi meeting satu ruangan gitu, ada satu yang OTG aja dia nggak tahu kalau ternyata dia terinfeksi Omikron. Besoknya pas dicek ada beberapa kali yang bergejala langsung nular semua gitu. Ini lebih cepat kalau dari segi penularan. Berarti banyak yang ternyata si orang-orang yang terpapar COVID ini juga tidak menyadari ya. Betul. Bahwa dirinya itu mungkin OTG atau membawa lebih samar ya tanda-tanda awalnya. Jadi penyebarannya malah lebih cepat. Karena kita nggak tahu apakah teman berbicara kita ini terpapar COVID apa enggak gitu. Betul. Ya. Nah kalau dari efek dari gimana sih gejalanya misalnya, kalau misalnya yang varian Omikron itu dia lebih ringan dibandingkan varian Delta ya. Jadi kalau misalnya dulu yang varian sebelumnya yang Delta itu kan kasus kematian tinggi banget ya Dok? Iya betul. Gitu. Ya, sampai serem ya Dok, kita serem. Juga jadi ambulans ya, bunyi setiap sejam sekali lewat depan rumah gitu kan. Pandemi itu hits banget di Delta itu ya. Betul, di masjid-masjid langsung inilahi semua banyak banget gitu. Kalau varian Omikron ini lebih ringan. Tapi harus digarisbawahi, biasanya lebih ringan pada orang-orang yang udah divaksin. Oh betul. Iya. Orang-orang memang rata-rata sekarang sudah vaksin dosis 2 ya. Iya, bahkan booster daripada booster gitu. Jadi efeknya karena di tubuhnya tuh udah punya kekebalan tubuh dari vaksinnya. Udah oleh vaksin ini. Betul. Jadi lebih ringan efeknya. Tapi tetap harus diwaspadai. Bukan berarti kita anggap remeh varian Omikron ya Dok. Gitu. Tetap waspada untuk gejala-gejalanya. Gitu kalau dari perbedaannya sih. Oke Dok, kalau misalnya saya terpapar Omikron gitu ya, atau misalnya saya kontak erat dengan orang yang terpapar COVID gitu ya, apa sih yang harus saya lakukan pertama kali gitu ya? Oke, jadi
Kalau sekarang kan banyak ya pengetahuan udah banyak di TV, di radio, semua di sosial Informasi media, ya. informasi udah banyak. Jadi kalau misalnya nanti atau bapak ibu di rumah ada gejala tiba-tiba, aduh tenggorokan sakit nih, terus tiba-tiba suhu naik, demam, Nggak terus enak udah gitu, menelan gitu ya, Dok, betul, biasanya tanda-tandanya batuk, ya. pilek misalnya. Apalagi kalau misalnya ditambah habis berpergian atau misalnya habis ketemu orang banyak. Iya betul. Langsung waspada. Yang pertama kali harus dilakukan adalah screening, cek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Minimal antigen. Kalau misalnya antigennya positif ya dok, kita lanjut ke PCR. Gitu. Nanti kita tunggu hasil PCR-nya. Kalau misalnya PCR positif, langsung kita kunjungi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, nggak boleh panik, nggak boleh cemas. Semua bisa ditangani Dengan gitu baik ya, oke. dengan baik. Nah, ini dok, pasien-pasien Omikron ini kan sekarang udah lebih apa ya, udah lebih kayak udah terbiasa ya, bukan terbiasa ya, tapi kayak udah handal mulai ya, menyesuaikan udah diri sebenarnya udah mulai dok. adaptasi ya, Iya, adaptasi. gitu. Mereka biasanya akan telepon atau telekonsultasi dengan dokter, bisa ke klinik Pertamina IHC juga Betul. gitu ya. Nah, lalu bagaimana mereka bisa menentukan mereka itu apakah boleh isoman atau harus dirawat di rumah sakit? Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya pasien dengan gejala-gejala yang tadi udah disebutkan, terus datang ke kita dengan membawa hasil PCR positif, gitu, nanti oleh dokternya akan dilakukan screening sementara, kita bilang ya, screening awal. Jadi kita akan anamnesa. Ditanya-tanya misalnya gejalanya apa, ada sesek enggak, ada misalnya penyakit komorbid atau enggak gitu ya. Nanti kita evaluasi nih, ini masuknya pasiennya ke gejala ringan atau misalnya OTG atau misalnya ke gejala sedang berat gitu. Nah, yang boleh isolasi mandiri di rumah adalah yang tidak bergejala atau bahkan yang gejala ringan, itu yang aman untuk isolasi mandiri di rumah dok. Oh, jadi ada bisa kita kategorikan, jadi begitu pasien ada terpapar, dia kenali dulu gejalanya nih. Betul. Gejalanya, atau telekonsultasi dulu dengan dokter. Nanti dokternya akan mengarahkan apakah dia bisa di rumah atau dirawat di rumah sakit. Betul. Nah, sekarang kan pemerintah memang menggalakkan kita itu sebaiknya dengan gejala yang ringan itu adalah melakukan isolasi mandiri di rumah. Betul. Gitu ya dok. Nah, betul. Apakah klinik Pertamina IHC support itu ya dok, berarti ya? Support Isolasi mandiri di rumah. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka ingin mendapatkan isolasi mandiri di rumah gitu loh? Iya betul. Jadi begini Dr. Sisen, untuk klinik Pertamina IHC sendiri memang punya produk unggulan untuk saat ini untuk membantu masyarakat luas. Jadi gak usah panik nyari-nyari telepon rumah sakit kayak varian Delta yang lalu. Yang lalu ya. Betul, cukup misalnya datang ke kita, hubungi nomor telepon kita kalau misalnya memang mau berkonsultasi dengan dokter kita. Ada nomor teleponnya di 08111 63 259 atau bisa di 0819 526 5522. Oke, 08 111 63 259 atau di 0819 5262 5522. Betul. Oke, jadi kita bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut. Betul. Nanti untuk diarahkan ke mendapatkan paket layanan isolasi mandiri. Iya, betul. Kita ada beberapa paket, nanti bisa dijelaskan untuk paket-paketnya. Yang pasti produk kita nanti akan membantu semua masyarakat untuk mendapatkan layanan isolasi mandiri di rumah. Oke. Betul. Nah, dok, setelah mereka dapat layanan isolasi mandiri di rumah gitu ya, mereka nanti mendapatkan apa saja dalam layanan itu? Oke, jadi nanti setelah dokter yang memutuskan dok, misalnya ini pasien A sudah diputuskan untuk bisa mengikuti paket isolasi mandiri di rumah ya, nanti gitu ya. kita akan yang pertama itu kita akan evaluasi selama masa isolasi. Terus udah gitu nanti kita akan kirimkan obat-obatan dok. Jadi ada antivirus, vitamin, semua lengkap. Ada obat kumurnya juga, ada obat cuci hidung. Untuk alat-alat kesehatannya ada termometer, ada oximeter untuk ngecek saturasi oksigen ya, semua lengkap. Lalu kita akan evaluasi standby 24 jam. Oh, jadi dimonitoring setiap hari ya dok? Betul, kita monitoring setiap hari, standby. Kita akan tanya bagaimana keluhannya saat itu, ada tambahan gejala atau enggak gitu ya. Betul. Itu yang paling diharapkan. Paling diharapkan, masyarakat, betul. Karena
ada dokternya nih yang standby Iya. 24 jam, jadi jangan khawatir gitu ya, walaupun di rumah pasti tetap ada rasa khawatir, apalagi kalau misalnya sekeluarga, ada anaknya, ada istrinya, bersama suami gitu ya, pasti khawatirnya nanti kalau ada apa-apa gimana, Iya. gitu kan, harus kemana gitu. Betul. Nah ini dengan adanya isolasi mandiri ini, artinya ada dokter yang mendampingi selalu nih ya. Betul. Jika ada keluhan tambahan atau misalnya ada kegawat daruratan gitu ya di tengah layanan isolasi mandiri itu ya dok. Iya betul. Jadi mereka tuh ngerasa nyaman kalau misalnya dia tuh ngerasa didampingi, punya dokter keluarga, Iya, jadi iya, bisa. betul. Kayaknya dokternya ada tapi nggak ada Iya. ya. Dokternya ada tapi bayang-bayang doang di belakang. Tapi Suaranya ada. Tenang, suaranya ada ya. Suaranya ada, jiwa raganya ada sebenarnya. Oke, Gitu. Jadi kalau misalnya mereka butuh apa-apa tinggal WA, bisa tinggal telepon gitu. Kita siap ngebantu setiap hari sampai pasiennya nanti sembuh ya, Sembuh dokter ya. Cherry saya. Akan dikawal berarti ya. Akan dikawal terus setiap hari. Sampai nanti pemeriksaan PCR-nya. Betul, nanti di paket kita ada sampai pemeriksaan PCR gitu. Jadi nanti kita isolasi sampai kira-kira 10 sampai 14 hari gitu biasanya. Karena kan yang menurut Kemenkes kan minimal 10 hari ya untuk isolasi Iya. mandiri gitu. Nanti setelah masa isolasi kita akan jadwalkan untuk PCR ulang. Dapat 1 kali juga paket PCR, nanti sampai hasilnya negatif. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dalam pelayanan isolasi mandiri itu, Dok, ada kegawat daruratan gitu ya. Betul. Apa yang harus mereka lakukan gitu? Oke, banyak dari pasien-pasien kita tuh Tiba-tiba sesek gitu, tiba-tiba Dok, sesak malam-malam misalnya gitu ya, ada yang begitu ya gitu. Yang pertama dilakukan jangan panik ya gitu. Jadi nanti kita akan tetap mendampingi. Yang pertama nanti pasti dokter penanggung jawabnya akan telepon langsung ke pasiennya, bisa telepon atau video call biar mereka lebih tenang ya kalau ngelihat muka dokternya langsung. Iya, betul. Gitu. Gitu. Video call ya, sekeluarga gitu ya, Dok. Sekeluarga Jadi kalau video gitu call harus sekeluarga ngapain ya. gitu kan. Yang pertama jangan panik. Kadang-kadang kalau misalnya di isolasi mandiri tuh ada juga faktor psikis gitu ya. Iya, betul. Betul. Nah, jadi tapi kita harus tetap fokus ke keluhannya. Kita Iya, cek betul. misalnya ini seseknya karena psikis saja atau memang karena penurunan saturasi gitu ya. Kita cek, kita pandu. Coba ibu misalnya diukur saturasinya saat itu berapa gitu kan. Kita ukur suhunya berapa saat itu. Gejalanya kayak gimana. Kalau misalnya ternyata dari saturasinya aman, suhunya aman sebenarnya gitu. Mungkin juga ada faktor psikis lainnya juga bisa. Nanti kita tenangkan. Kalau misalnya ternyata masih sesak juga misalnya atau tiba-tiba penurunan saturasi oksigen, baru kita bantu. Itu yang paling panik ya, Dok. Betul. Turun saturasi oksigen, terus begitu setiap dicek tambah turun lagi, tambah turun Iya, lagi gitu betul. biasanya ya. Itu biasanya langsung kita rujuk ke rumah sakit ya Oke. untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Biasanya nanti kita akan kirim ambulans dari rumah sakit atau dari klinik juga bisa. Kita akan sediakan bantuan ambulans untuk dikirim ke rumah sakit rujukan terdekat ya, ke RSPP biasanya kita. Rumah sakit pusat Pertamina ya. Betul. Oke. Iya, iya benar, Dok. Nah, kemudian Dok, dokter kan berarti sudah melayani pasien isoman dari yang saat ini dan yang sebelumnya ya, berarti ya? Iya, Yang dari pada varian yang saat Delta varian kemarin Delta. ya. Oke. Berapa sih, Dok, pasiennya pada saat ini? Pasien untuk yang varian ini itu di klinik Pertamina IHC itu udah menjalani sekitar sampai saat ini itu terakhir datanya udah 700-an pasien 700 kita pasien, Dok. Wow, tangani luar biasa ya, banyak banget. Berarti gitu. masyarakat sekarang udah mulai lebih tenang ya? Iya, Sudah bisa betul. memilih untuk mendapatkan, cukup dengan mendapatkan isolasi mandiri saja gitu Betul. ya. Kalau memang keluhannya tidak Ringan ya, iya, keluhannya ringan ya, ringan. tidak hebat gitu ya. Betul. Sekarang masyarakat kan udah pinter-pinter ya, Dok. Iya. Udah Semua banyak zaman- informasi, Dok, soalnya. Informasi Edukasi banyak. udah di mana-mana ya. Cukup Jadi- tinggal duduk di rumah sebenarnya, ngelakuin telekonsultasi. Mau ngomong sama dokter umumnya atau misalnya mau ke dokter spesialis, tinggal pencet telepon. Oh iya, Iya. bisa masuk ke IHC Telemed Betul, ya, Dok. itu produk kita juga ada, ya IHC itu, Telemed. bener. Jadi bisa mengakses ke dokternya melalui IHC Telemed. Iya, Nah, itu bisa di-download di handphone masing-masing di rumah. Sekarang kan versi handphone di kan App yang Store ya, di Google Iya, Google Play ya. udah bisa itu di-download. Tinggal nanti masukin data, udah bisa pilih mau ke rumah sakit mana, mau ke dokter spesialis mana, udah gampang. Termasuk grupnya, pokoknya semua grup IHC ya. Iya, Dok? Dari grup klinik, IHC. Rumah sakit pusat Pertamina dan lain-lain gitu. Betul, ya. di situ udah semua. Dari jamnya udah langsung kelihatan, jadwal dokternya udah kelihatan. Oh, Tinggal yang pilih. pasti lebih tenang ya, Dok. Betul. Iya, Dok, nggak panik lagi nih Nggak kalau panik. misalnya ada apa-apa gitu ya. Iya. Nah, Dok,
dokter udah handle pasien isoman berapa dok sampai saat ini? Untuk yang varian Omikron ini udah sekitar 50-an lah. Oh, 50 Iya, ya dok? 50-an. Tingkat kesembuhannya gimana dok? Untuk tingkat kesembuhannya ya alhamdulillah ya. Maksudnya kalau dibandingkan varian Delta, untuk tingkat kesembuhannya lebih cepat. Tadi kita udah bahas ya, mungkin bisa juga karena pasiennya sebelumnya udah vaksin Oh iya gitu. benar, udah dosis 2, Udah dosis menjelang 2 booster gitu ya. atau bahkan udah yang alumni, kalau kita bilangnya alumni dok. Cum laude. Sekarang bangga loh dok kalau Iya. udah alumni itu. Tapi dok ada juga beberapa orang yang kenanya berkali-kali ya. Betul. Walaupun nggak ada gejala, tapi bisa kena lagi, dan kena lagi, dan Bisa kena lagi, gitu ya. makanya Walaupun masih sudah tetap vaksin. waspada ya dok, walaupun varian Omikron ini efeknya lebih ringan dibandingkan varian Delta, tetap harus waspada. Jadi Tapi jangan yang kita khawatirin mungkin iya. menularkan dengan orang-orang terdekat kita ya. betul, yang daya tahan tubuhnya nggak sebagus kita dok. Betul. Misalnya kayak anak bayi misalnya, atau misalnya kakek nenek kita yang Iya, betul. udah usia lanjut dan ada komorbid kan, yang daya tahan tubuhnya nggak sebagus yang masih muda-muda Muda-muda, gitu kan. iya. Bisa aja langsung nular, tiba-tiba perburukan Ya, itu bisa jadi. Itu yang kita kasihan ya dok, kita hindari Betul, ya. itulah makanya Yang paling tepat ke isolasi mandiri. mandiri. Harus mengisolasi diri Mengisolasikan sendiri. diri sendiri. Sadar kalau memang terpapar dan mengisolasi diri sendiri. Betul, betul Oke dok. banget. Sekarang agak pribadi dok. Saat menjadi dokter penanggung jawab isolasi mandiri, apa dok suka dukanya dok? Ini kayak 24 jam standby dari tahun ke tahun ya, dari tahun kemarin sampai sekarang gitu, sempat landai, itu agak lega pasti ya Udah dok? enggak bisa Sekarang nafas. naik lagi, udah nggak napas lagi dok sekarang kayaknya. Sebenarnya bukan suka duka sih sebenarnya ya dok, cuma pengen cerita pengalaman aja. Maksudnya di saat orang-orang tuh menjauhkan diri dari COVID, justru kita kita harus sebagai garda terjun terdepan terjun langsung ketemu pasiennya gitu. Tentunya dengan perlengkapan lengkap ya. Iya iya. Gitu. Terus udah gitu kayak harus ditelepon, Iya. bersedia ditelepon 24 jam. Jam berapapun, kapanpun tiba-tiba pasiennya mengeluhkan sesuatu Konsultasi gejala, gitu ya. konsultasi membutuhkan kita harus standby gitu. Kalau Sukanya keluarga, komplain nggak dok? keluarga sih alhamdulillah support dok. Suami, anak-anak ini sih mama pegang telepon terus nih, atau pegang video call dengan orang-orang terus gitu ya. Iya, kalau kayak gitu ada, tapi kan kita akan kasih pengertian ya ke mereka kan gitu. Memang pekerjaannya saat itu begini Iya. gitu, lagi dibutuhkan untuk semua orang gitu Oke. ya. Terus berjuang ya dok. Terus Semangat. berjuang, betul semangat. Mudah-mudahan nggak ada gelombang 4, 5, 6 Amin, ya. amin, Mudah-mudahan, amin. kita juga orang-orang sudah mulai lengkap vaksinnya semua, booster, mungkin nanti ada booster lagi gitu. Jadi kita sehat semua ya, insya Allah ya. Untuk yang belum kena tetap jaga diri, tetap maskernya dipakai, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Tetap ya hal-hal itu ya. tetap dijaga tetap terus ya. harus dilakuin karena nggak semuanya yang udah vaksin itu nggak kena gitu, nggak berarti Iya gitu. bener dok, banyak yang udah vaksin tetap kena ya. Nggak semuanya yang sebelumnya udah pernah kena COVID terus sekarang jadi nggak jadi Terus kumulatif, COVID gitu. kirain udah selesai ya, apanya masih ada S2, S3, S4 S2, gitu. S3, S4 tuh banyak dok, berkali-kali banyak. Omikron nggak mengenal usia, nggak kenal jabatan, nggak Iya. kenal semuanya ya, kalau mau kena ya kena gitu. Iya, bener. Mau anak kecil juga Mau ya anak sekarang. kecil, Anak betul. kecil juga banyak yang kena ya dok. Bayi 2 bulan tetap kena Kena ya. gitu. Baik dok, berarti intinya kan gini, yang diharapkan masyarakat adalah keamanan atau ketenangan ya pada saat terpapar COVID, nggak panik lagi, ada dokter yang mendampingi, itu memang adalah jawaban yang paling tepat untuk saat ini ya. Betul, Dengan betul. karakternya si Omikron ini, Iya. isolasi mandiri adalah yang paling tepat. Salah satunya yang disediakan oleh klinik Pertamina IHC. Iya, betul. Baik. Layanan isolasi mandiri di rumah. Jadi rumah, kita ya. siap melayani Anda semua. Kita siap bantu. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi, Baik. didampingi sampai sembuh gitu. Pokoknya mudah-mudahan yang terbaik. Oke. Baik dokter, terima kasih ngobrol-ngobrolnya Sama-sama Dr. dengan Cerisa. saya gitu ya. Ini kan jadi kayak dapat insight banyak ya. Ada tentang Omikronnya, lalu ada mungkin mengedukasi masyarakat juga untuk nggak panik lagi karena Betul. isomannya udah ada dari klinik Pertamina IHC gitu Betul. ya dok. Alurnya juga tadi
udah gampang banget ya, tinggal Gampang, telepon, semua tinggal dari handphone. janji kalau misalnya mau telekonsultasi bisa ke IHC Telemed. Betul. Kalau mau isolasi mandiri telepon ke nomor yang tadi dokter sebutkan ya, atau di bisa- sosial media kita juga ada di klinik atau bisa Pertamina. menghubungi, sosial media Iya, ya. betul. Tinggal Infonya gampang udah banget banyak. sekarang semua udah Gampang, gadget ya, semua Dok. dari handphone. Tenang gitu ya. Obat Dikirim ke rumah masing-masing. Pokoknya pasiennya Tinggal tinggal duduk duduk ya. manis di rumah, nonton TV, Netflix-an, banyak. makan, minum banyak gitu. Oke. Baik Dok, terima kasih. Sama-sama, Dokter Waktunya, Cerisa. buat kita ngobrol-ngobrol santai ini. Semoga dapat mengedukasi teman-teman sobat klinik Pertamina IHC yang ada di Oke, mana saja. terima Baik, kasih. terima kasih sobat klinik Pertamina IHC yang ada dimanapun berada. Selesai podcast kita, nanti kita ketemu lagi di topik-topik yang lebih menarik ya, di waktu dan kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Klinik Pertamina IHC selanjutnya.